Halo semuanya, gue Ray. Jadi, akhirnya gue berkesempatan buat mencoba speaker dari Edifier ini. Ini adalah Edifier QD35. Gue udah cukup lama melihat speaker ini, tapi gue menunggu buat speaker ini tuh masuk di Indonesia, dan akhirnya speaker ini tuh ada yang jual di e-commerce Indonesia dengan harga 1,9 jutaan. Harga Edifier QD35 sendiri ini di luar tuh dijual $199 ya. Jadi kalau kalian kursin ke rupiah, harusnya speaker ini tuh berada di 2,8 jutaan. Jadi harga Indonesia ini termasuk menarik untuk kalian pertimbangkan. Sebelum kalian menonton lebih lanjut, gue mau ngasih info dulu ke kalian kalau speaker ini tuh bukanlah speaker portable ya. Jadi ketika kalian menggunakan speaker ini, kalian harus nyolok speaker ini ke listrik karena dia nggak ada built-in baterainya. Dan kemudian kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh ya di deskripsi di bawah. Jadi langsung yuk kita bahas mengenai pengalaman gue menggunakan speaker ini sekitar 2 minggu belakangan ini. Kita bahas dari desain dan build quality-nya. Kalau kalian melihat dari sisi desain, kalau buat gua sih ini adalah selling point utama dari Edifier QD35 ini ya. Karena ketika gue pertama kali melihat speaker ini di internet, gue melihat kalau desainnya ini tuh berbeda dibandingkan speaker pada umumnya. Entah bagus atau jelek itu masalah subjektif ya. Karena dengan desain seperti ini, kalau kalian suka, kalian bakal suka banget. Tapi kalau kalian yang nggak suka, mungkin kalian nggak akan suka sama sekali mengenai desain di speaker ini. Karena desainnya ini memang unik. Kalau kalian tanya ke gue salah satu orang yang suka dengan Edifier QD35 ini dari sisi desainnya karena memang dia mempunyai desain yang nggak ngebosanin atau berbeda dibandingkan speaker pada umumnya. Untuk material sendiri, dia mayoritas berbahan plastik, tapi untungnya untuk finishingnya itu Edifier memang mempunyai standar yang bagus. Jadi, meskipun dari secara bahan material dia bukanlah yang premium, tapi dibikin sepremium mungkin. Jadi sehingga ketika gue pertama kali megang speaker ini, gue nggak ada komplain yang berarti sih untuk harga yang ditawarkan. Kemudian untuk layoutnya seperti yang kalian lihat ya, dia ada 2 buah driver di bagian depan, dan driver ini sistemnya terbuka, jadi kalian harus hati-hati kalau kalian punya anak kecil atau mungkin kalau kalian taruh speaker ini di tempat yang sering lalu lalang orang, karena sedikit salah aja speaker ini bisa penyok untuk drivernya. Kemudian di bagian depan juga kalian akan melihat adanya LED ya atau RGB light yang menambah, mungkin gue bisa bilang, keeksentrikan dari speaker ini. Jadi dengan kata lain, kalau kalian taruh speaker ini di ruang tamu atau di ruang keluarga, orang yang akan datang ke rumah kalian akan otomatis nengok melihat speaker ini. Di bagian pojoknya ada jam, dan kalau kalian mau nyetel jamnya pun sangat gampang ya. Tinggal kalian konekin aja ke aplikasi Edifier, dan di dalam aplikasi Edifier tersebut kalian langsung bisa ngesinkron jam ini dengan jam di smartphone kalian. Jadi kalian nggak perlu manual buat ngeset dari jam ini. Ini hal yang gue suka. Kemudian di paling pojok kiri juga ada brand Edifier yang menyala ya. Jadi secara tampilan dia memang sangat modern. Kemudian di bagian atasnya ada tampilannya itu sedikit berbeda ya. Karena di bagian atas ini ada nuansa bisa gue bilang industrial, karena mirip-mirip kayak kontainer gitu ya untuk bagian tekstur atasnya ini, dan ada tulisan Edifier yang cukup besar. Warnanya sendiri ada 2 jenis. Gua punya warna putih tapi ada pilihan yang warna hitamnya juga. Kemudian di bagian kanan ada 2 port USB charging. Jadi pada dasarnya speaker ini juga berfungsi untuk nge-charge device kalian. Dan untuk charger sendiri udah menggunakan teknologi GaN ya. Jadi kalau kalian tahu teknologi GaN itu biasanya diterapkan di charger-charger yang harganya lumayan mahal, di atas 300.000. Tapi di speaker ini tuh udah ada, dan untuk power maksimalnya tuh berada di 30-an watt, kalau nggak salah 35 watt untuk USB Type-C-nya, dan untuk USB Type-A-nya dia bisa mensupport maksimal di 18 watt. Jadi lumayan kalau kalian punya handphone yang udah mensupport fast charging, pastinya di sini juga udah berfungsi lancar. Kemudian di bagian kirinya ada 3 buah tombol ya. Basicnya sih tombol tersebut sih multifunction ya. Misalkan bagian atas itu kalian bisa tekan untuk menyalakan atau mematikan speakernya. Kemudian 2 tombol di bawahnya itu bisa kalian tekan sekaligus kalian putar. Bisa untuk volume, bisa untuk next or previous lagu, play pause, dan lain sebagainya. Yang keren juga ketika kalian mau mengatur volumenya, nanti tampilan di jamnya ini akan berubah sesuai untuk volume yang kalian setel. Dan untuk RGB-nya ini juga dia akan ada kayak barnya gitu menandakan
volume yang kalian gunakan ya. Jadi secara nggak langsung indikator di bagian depannya sini juga berfungsi untuk volume control. Dan nggak sampai di situ aja, kalau kalian pengen mengganti inputnya pun di bagian jamnya sendiri, di bagian bawahnya ada tulisan input yang sedang kalian gunakan. Dan ngomong-ngomong soal input, di bagian belakang sini juga ada beberapa input selain pastinya Bluetooth-nya, karena dia mempunyai input auxiliary dan juga input USB. Untuk input USB sendiri, ketika kalian pengen menggunakan speaker ini ke PC kalian, misalkan dia akan langsung terdeteksi sebagai external speaker ya. Jadi di dalam Edifier ini sendiri udah ada built-in DSP-nya, dan nggak sampai di situ aja, kalau speaker ini juga udah dilengkapi dengan sertifikasi high-res audio dan juga high-res wireless audio. Jadi secara input, secara codec, dia udah yang maksimal yang bisa disupport sama Edifier QD35 ini. Kalau ngomong soal input, Bluetooth versinya sendiri dia menggunakan Bluetooth versi terbaru ya, Bluetooth versi 5.3. Untuk latensinya menurut gua di sini terbilang bagus, dan karena dia udah support sertifikasi high-res wireless audio, dia juga menggunakan codec LDAC. Jadi codec LDAC itu bisa mensupport hingga 900-an kbps. Jadi kalau kalian menggunakan Bluetooth dan kalian menggunakan file-file yang besar, misalkan FLAC dan lain sebagainya, atau kalau kalian berlangganan tidak hi-fi, dia akan bisa memutar suara dengan maksimal even menggunakan codec Bluetooth sekalipun. Pengalaman gue sih ketika menggunakan codec Bluetooth dengan USB-nya, gue nggak terlalu merasakan perbedaan sound quality-nya ya. Jadi keduanya udah sama-sama bagus untuk suaranya. Dan kemudian di bagian belakang sini juga ada satu tombol power lagi. Tombol power di bagian belakang ini berfungsi untuk main power ya, yang berbeda dibandingkan tombol sampingnya. Ketika kalian matiin di bagian belakang, dia akan menonaktifkan seluruh power yang ada di Edifier QD35 ini. Jadi yang berbeda adalah ketika kalian matiin speakernya dari tombol yang samping kiri, untuk charger ini dia akan tetap jalan. Jadi kalau kalian nggak pengen nyalain speaker tapi kalian tetap pengen menggunakan chargernya, kalian tinggal mematikan aja melalui tombol yang berada di sampingnya. Jadi memang tombol powernya ada dua di speaker ini. Kemudian selebihnya sih gue rasa nggak ada apa-apa lagi ya. Untuk spesifikasi yang lainnya seperti misalkan powernya, dia mensupport hingga 40 watt RMS ya. Jadi untuk driver sendiri mid bassnya berukuran 3 inch, 25 watt, sedangkan untuk tweeternya mempunyai power 15 watt. Dan untuk fitur terakhir yang bisa disupport di Edifier QD35 ini, pastinya speaker sini udah bisa kalian konekin ke aplikasi Edifier. Jadi di dalam aplikasi tersebut sebenarnya udah cukup lengkap ya, mulai dari pengaturan jenis profil suara, misalkan Edifier menyediakan untuk profile game, profile movie, dan juga kalian bisa mengcustom equalizer di speaker ini. Kemudian selebihnya seperti lightingnya juga kalian bisa mengatur ya, mulai dari warnanya, terus jenisnya, dan lain sebagainya. Kalian bisa otak-atik di dalam aplikasi tersebut. Memang menurut gue sih cukup lengkap lah ya apa yang ditawarkan di dalam aplikasi tersebut. Dan kalau kalian bingung untuk codec yang disupport ketika pertama kali kalian menyalakan ini, LDAC-nya itu belum berfungsi. Jadi high-res wireless audionya itu masih mati ya. Dan kalau kalian mau mengaktifkannya, tinggal kalian masuk ke bagian setting. Nanti di situ ada pilihan LDAC, tinggal kalian aktifin aja LDAC-nya. Kemudian kalian reset aplikasinya dan dia akan otomatis nyala untuk codec LDAC tersebut. Oke, yang terakhir kita masuk ke sound quality-nya, karena biar gimana pun juga sound quality adalah hal yang paling utama ya dari sebuah speaker. Jadi, Edifier QD35 ini secara signature, secara bawaan out of the box, dia punya sound quality yang balance antara treble, vokal, maupun bassnya. Gue rasa gue sih suka ya dengan karakter suara seperti ini, tapi ini tuh agak sedikit berbeda dibandingkan speaker-speaker Edifier yang lain yang pernah gue review. Karena kebanyakan Edifier tuh slightly ke arah warm dengan karakter V-shape, bass yang boomy, tapi di sini tuh berbeda dibandingkan para saudara-saudaranya. Entah positif apa negatif, tergantung preferensi. Kalau kalian tanya ke gue sekali lagi, gue suka dengan signature Edifier QD35 ini. Untuk treble-nya dia berasa cukup smooth, tapi dia juga masih menghasilkan detail yang baik. Secara clarity juga bagus, dan secara treble extend juga gue ngerasa di sini cukup baik ya. Dia bisa menghasilkan suara petikan gitar yang enak, nggak terlalu berasa roll off, tapi di sisi lain dia nggak bikin sakit kuping atau berasa tajam sama sekali dari sisi tweeter atau treble-nya. Untuk vokalnya dia tipikal vokal yang natural, that's it, nggak lebih dan nggak kurang. Gue nggak ngerasa vokalnya itu berasa kolorasi dan lain sebagainya. Jadi intinya vokalnya ya enak-enak aja kok, tapi memang
Untuk selera gue, kadang gue merasa vokalnya agak sedikit kurang tebel aja. Kemudian untuk sisi bassnya ini akan balik ke masalah subjektif dan selera. Kalau kalian tanya ke gue ngerasa bass Edifier QD35 ini udah sangat cukup. Tapi kalau kalian bassnya atau kalian merasa berharap untuk bassnya lebih besar, apalagi untuk harga yang 2 juta dengan tipikal speaker yang dicolok ke listrik, mungkin aja kalian akan kecewa ya, karena bass Edifier QD35 ini kuantitas dan kualitasnya pas aja menurut selera gue. Untuk dengerin lagu-lagu rock, bassnya berasa cepat karena dia mempunyai mid bass 3 inch, otomatis dia agak cukup gesit ya untuk mengejar double pedal atau musik-musik rock yang memang secara tempo bassnya itu cepat, tapi di sisi lain dia juga bisa menghasilkan bass yang berasa extension low-nya itu cukup baik dari sebuah speaker yang hanya menggunakan mid bass berukuran 3 inch. Mungkin di awal gue agak sedikit lupa ngomong ke kalian kalau di QD35 ini juga ada bass port yang berada di sisi belakang, ada 2 buah di bagian kiri dan di bagian kanan. Di mana bass port ini sangat membantu ketika kalian merasa Edifier QD35 ini kurang, kalian bisa taruh speaker ini lebih dekat ke tembok, dan nanti suara bass portnya itu akan membantu buat memantulkan suara bass supaya bisa menghasilkan bass yang lebih boomy. Jadi kalian bisa mengatur untuk tempat atau placement dari speaker ini sesuai dengan apa yang kalian suka. Tapi sekali lagi, karena dia bukanlah speaker bass head, jadi kalian nggak bisa berharap bassnya itu menggelegar atau boomy ya. Untuk customize equalizer-nya gue sendiri nggak banyak otak-atik karena out of the box gue suka dengan karakternya, tapi gue sempat nyoba-nyoba untuk mengatur dari equalizer-nya, tapi sayangnya equalizer di sini tuh bukan tipikal equalizer yang bisa merubah suaranya sangat signifikan, karena dia hanya merubah sedikit aja suaranya. Misalkan kalau kalian naikin bassnya, dia memang mempunyai bass yang lebih besar, tapi jatuhnya tuh bukannya enak, tapi kadang agak bisa bikin suaranya tuh lebih madi ya. Jadi gue sendiri nggak terlalu banyak otak-atik di bagian bassnya. Untuk treble-nya pun kalau kalian merasa sedikit kurang bright, kalian bisa naikin dan itu akan membantu. Tapi lagi-lagi dia bukan bisa merubah suaranya jadi kayak super extend dan lain sebagainya, juga enggak juga. Jadi setelah gue coba-coba sih memang gue sendiri udah cukup puas kok dengan out of the box suara signature yang dihasilkan di Edifier QD35 ini. Kemudian selanjutnya untuk powernya sendiri, kalau kalian berharap ini sebuah speaker 40 watt, apalagi dicolok di listrik, kalian pasti mikir powernya itu cukup besar. Tapi sayangnya di sini nggak demikian ya, karena untuk ruangan gue yang 20 meter persegi aja dia membutuhkan power sekitar 70-80% dari volume maksimalnya. Mungkin sebagai patokan power di sini tuh nggak berbeda terlalu jauh. Let's say kalau kalian bandingin dengan speaker-speaker portable seperti JBL Flip 5 misalkan, di volume maksimalnya dia mungkin mirip-mirip lah besaran suaranya, padahal dari sisi wattnya mereka berdua tuh berbeda. Apalagi JBL Flip 5 kan tipikal speaker yang menggunakan baterai, sedangkan ini tuh langsung dicolok ke listrik ya. Jadi memang untuk sisi powernya dia nggak powerful jauh lah kalau kalian bandingkan dengan speaker 40 watt yang lain seperti JBL Extreme misalkan. Apalagi kalau speaker-speaker yang lebih besar seperti Onyx dari Harman Kardon maupun Aura Studio dari Harman Kardon itu akan berbeda jauh sama sekali. Kemudian gue sempat meng-compare speaker ini dengan saudaranya Edifier MS50A ya, yang secara size sebenarnya MS50A itu sedikit lebih compact karena dia modelnya itu ke atas ya, seperti mini bookshelf gitu. Dan untuk powernya, MS50A otomatis mempunyai power yang berasa lebih powerful, padahal dari sisi power output dan besar speakernya itu MS50A tipikal speaker yang lebih kecil. Jadi untuk patokan aja kalau memang Edifier QD35 ini agak minim untuk area powernya. Untuk kualitas suaranya sendiri, MS50A itu lebih V-shape, bassnya otomatis lebih boomy karena dia mempunyai mid bass berukuran 4 inch ya, lebih besar. Jadi kalau kalian bass head, memang dentuman bass di MS50A itu akan berasa lebih menggelegar, padahal speakernya pun secara size dia kelihatannya lebih compact. Jadi kalau kalian bass head, MS50A akan jauh lebih cocok buat selera kalian. Tapi sometimes untuk beberapa lagu tuh MS50A bisa menghasilkan vokal yang agak sedikit ketutup area bassnya, sedangkan QD35 ini nggak sama sekali karena dia mempunyai suara yang cukup balance tersebut. Itu aja sih yang bisa gue share dari Edifier QD35 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek ya untuk link pembelian ada di deskripsi di bawah. Thank you karena nonton, dan sekarang akan gue putarkan sedikit sound sample dari Edifier QD35 ini versus Edifier MS50A. Thank you karena nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Everything feels wrong, guess it's in the back.
baby. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous.